Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi tadi malam Indonesia harus berbagi angka dengan Laos, dimana kita bermain skor imbang kacamata. Walaupun kita menyerang 7 hari 7 malam, tapi ya kita tidak dapat 3 poin, bahkan tidak dapat gol, satu pun gol tidak bisa. Dan ya akhirnya kita harus puas berbagi angka. Dan di saat yang sama negara tetangga kita pun dapat hasil yang buruk, kalah Malaysia. Dan di grup J ini Indonesia ada di posisi runner up, dan di posisi puncak klasemen itu ada Korea Selatan yang berhasil menghajar Makau dengan skor 5-0 tanpa balas. Nah, nanti pertandingan kedua tanggal 6 itu Indonesia akan lawan Makau, ya semoga bisa dapat 3 poin, dan ya 2 kemenangan beruntun itu harga mati, tidak bisa tawar-menawar. Nah, seperti apa tanggapan dan komentar kecewa dari netizen soal pertandingan Indonesia dan juga Laos? So mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Roda berputar terlalu cepat. Tahun lalu Garuda Muda berjaya, kalahkan Korea Selatan dan tembus semifinal Piala Asia U23 hingga hampir lolos Olimpiade. Kini, timnas U23 justru terseok ditahan Laos tanpa gol. Performa yang bikin kaget fans. Ya, kita semua kaget sih. Padahal kan kita berharap timnas U23 ini mampu mendulang poin dari tim Laos. Tapi rupa-rupanya Laos ini ya dia buat Indonesia ini kewalahan juga, mereka bermain bertahan total. Nah, itu diakui sama Gerald van den Berg. Laos ini sebenarnya tidak ada apa-apanya, cuma permainan Indonesia saja yang buruk. Nah, itu dibilang sama Gerald van den Berg ketika ada konferensi pers itu, teman-teman. Nah itulah kekurangannya kita, di mana serangan bertubi-tubi tapi tidak bisa cetak gol. Itu ini berbeda dengan U23 edisi sebelumnya, di mana kita tahu U23 edisi sebelumnya itu ya kita adalah semifinalis, bahkan kita hampir lolos ke Olimpiade Paris waktu itu kan, cuma kita tidak mampu mengalahkan Guinea waktu itu di playoff ya. Tapi ya kalau kita lihat dari U23 yang sekarang, memang komposisi pemainnya berbeda ya kan, karena tersisa Rafael Struijk, Arkan Fikri dan juga Muhammad Ferrari di U23 yang sekarang. Tapi kan yang sisanya ini itu bagian dari proyeknya Gerald van den Berg U20 kemarin, dan kita lihat ya permainannya sungguh-sungguh sangat mengecewakan dan jauh dari harapannya kita. Padahal Laos pun datang, ya kita tahu kan peringkatnya bagaimana, kita jauh di atasnya mereka kan. Tapi ya itulah hasilnya, kita tidak mampu cetak gol. Dan kalau kita tidak mampu menang di sisa 2 pertandingan, ya jangan harap kita akan ada di Piala Asia U23 nantinya ya, gitulah kira-kira teman-teman. Kacau. Timnas U23 Indonesia harus puas bermain imbang 0-0 lawan tim sekelas Laos. Hasil kurang memuaskan didapat timnas U23 Indonesia di laga perdana kualifikasi Piala Asia ketika menghadapi Laos. Meski sang pelatih sudah menurunkan Rafael Struijk, Jens Raven, hingga Hoki Caraka, nyatanya lini serang hingga penyelesaian masih menjadi masalah bagi timnas Indonesia. Ya, itu menjadi masalah serius, bukan hanya masalah saja, masalah sangat serius. Kita punya striker ini masih tumpul gitu kan. Dan inilah teman-teman, kalau kita lihat memang U23 kita yang sekarang ini ya tidak bisa berbicara banyak, tidak bisa bicara banyak. Nah, saya sih pesimis gitu kan. Apakah nanti kalau lolos, misalkan lolos ke Piala Asia, lolos dari kualifikasi, kita mampu berbicara banyak di putaran finalnya nanti? Apakah kita mampu mengulang kesuksesan U23 di edisi sebelumnya? Ya, saya sih pesimis, belum tentu, karena lawan Laos saja seperti ini kita ya ngos-ngosan men, ngos-ngosan, asli ngos-ngosan kita. Harga diri semifinalis Piala Asia U23 2024 seketika runtuh. Jelas. Boro-boro mau mempertahankan catatan manis di ajang Piala Asia, melewati negara ASEAN saja susah payah. Melawan Laos, yang secara statistik dan sejarah kita mampu berbuat banyak. Di tangan Van den Berg, Laos seperti selevel Thailand. Hasil 0-0 tanpa menciptakan gol harus menjadi sebuah catatan penting untuk evaluasi. Praktis Van den Berg hanya kuat saat melawan Brunei Darussalam. Setelah itu rasio mencetak gol tidak mampu lebih dari 1. Tim lawan membaca kelemahan Van den Berg, yaitu dengan bermain sepak bola negatif. Melawan Laos, taktik Gerald van den Berg sebagai pelatih terkesan kaku atau monoton. Ia terlihat mati gaya atau tidak berkembang, yang menyulitkan timnya untuk membongkar pertahanan lawan. Bagaimana solusinya?
Pelatih harus mencoba formasi baru. Jangan hanya kuat di ball possession, namun tidak efektif dalam penyerangan. Seandainya melawan Laos kita memberikan sedikit ruang untuk Laos memegang bola, bisa jadi celah akan terbuka. Karena dengan sendirinya mereka akan berusaha open play dalam menyerang. Namun jika pressing tinggi, pasti mereka cari aman. Dan kita tidak memiliki penembak jarak jauh. Eksekusi bola mati dan umpan akurat. Selanjutnya, berikanlah pemain untuk berimprovisasi mulai dari sepakan jarak jauh dan long ball. Terakhir, memaksimalkan bola mati seperti tendangan sudut. Dan tendangan bebas bisa menjadi senjata rahasia untuk memecah kebuntuan. Apa jadinya jika kita tidak lolos ke Piala Asia 2026? Ya kalau kita tidak lolos ke Piala Asia 2026, sudah ganti pelatih lah. Harus itu ganti pelatih. Bayangkan dari pertandingan tadi malam itu kita penguasaan bola hampir 80%. Iya kan? Tendangan sudut itu kita 9 kalau tidak salah. Belum lagi shoot, tapi satu pun tidak ada yang masuk gitu. Ya harusnya ini menjadi evaluasi besar-besaran lah. Ini kita mau lolos ke Piala Asia atau hanya mau sekedar ikut rame ini. Sedangkan kita punya potensial yang luar biasa ini untuk lolos ke sana gitu kan. Ya kita punya lawan cukup berat, ada Korea Selatan. Tapi kan kalau kita mengaca dari edisi sebelumnya, kita tuh sanggup loh kalahkan Korea Selatan. Iya kan? Kita mampu kok menyingkirkan mereka. Ya kan? Kita sampai semifinal loh. Kok tadi malam kita mainnya begitu? Hancur seketika, tuan rumah kita ini mainnya parah begini, aduh kacau, mengecewakan itu. Semifinalis Piala Asia U23. Laosnya yang makin jago atau emang level kita yang turun sih? Timnas Indonesia U23 baru aja buka kualifikasi Piala Asia dengan hasil yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Imbang 0-0 lawan Laos di kandang sendiri. Padahal ya, match dari pemain kita nggak kurang-kurang, tapi bikin gol aja susah banget bro. Klik link di bio gua buat lihat pertandingannya. Masalahnya di mana coba? Banyak yang bilang permainan Timnas U23 di bawah Vandenberg ini terlalu monoton. Serangan Setuju. Hasilnya juga nihil gol. Kalau kata gua sih, Vandenberg wajib dievaluasi secepatnya. Kalau lawan Laos saja mentok, gimana mau bersaing sama tim-tim kuat Asia nanti? Betul, kita terlalu monoton. Kita hanya harapkan permainan dari sayap. Sedangkan kita punya sayap, ya kreativitasnya tuh kurang gitu kan. Jadi ya ayolah improvisasi lah. Semoga lawan Makau ini kita bisa menang gitu kan. Kalau kita sampai imbang lagi ya wassalam, selamat tinggal Piala Asia gitu. Karena kalau kita sampai imbang lagi ya kita harus cari runner up terbaik, dan belum tentu Indonesia dapat runner up terbaik itu nantinya. Belum tentu. Jadi satu-satunya cara untuk aman dan lolos ke Piala Asia U23 ya salah satunya adalah juara grup, menang di sisa 2 pertandingan. Lawan Makau kita minimal menang 5 atau 6, kemudian kita kasih kalah Korea Selatan. Iya, minimal itu, minimal. Main di kandang sendiri banyak peluang gol tapi malah gagal menang lawan Laos. Ada apa sih sama Garuda Muda? Kita semua pasti ngarep Timnas U23 Indonesia bakal tancap gas di laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini. Lawannya Laos loh, yang harusnya bisa dibungkus tapi malah dibuat kacamata skornya, alias 0-0. Padahal dari menit awal kita udah ngasih tekanan bertubi-tubi. Bahkan Raihan Hanan sempat cetak gol di menit kelima. Sayangnya harus dianulir karena offside. Sialnya lagi kiper Laos tampil gila-gilaan malam ini. Ya, beberapa kali tepis peluang masuk, termasuk tendangan keras dari Doni dan Arhan Fikri. Kita link di bio buat nonton bola lengkap. Vandenberg udah coba putar strategi, masukin Hoki dan Ricky buat nambah daya gedor. Tapi tetap aja, banyak banget peluang tapi finishing kurang banget. Sampai akhir laga, bola juga nggak mau masuk. Dan ya, hasil imbang ini bikin Indonesia harus puas duduk di posisi kedua. Kalau hanya posisi kedua belum cukup, itu belum aman. Karena sekarang ini semua masih punya sisa 2 pertandingan kan. Takutnya kita kalah lawan Korea Selatan atau kalah lawan Makau nantinya ya. Peluang kita untuk ke Piala Asia semakin tipis dong. Semakin tipis, setipis tisu. Ada capek banget gua nontonin Timnas U23. Mainnya gitu-gitu aja, finishingnya jelek, banyak peluang tapi kebuang percuma. Lawan Laos aja kita cuma bisa imbang 0-0. Yang kelihatan bagus menurut gue itu cuma Rafael Strike sama Doni Tri. Sisanya mainnya tuh biasa aja. Sampai ada yang bilang Rafael Strike menggendong 10 orang pemain, 9 orang pemain. Yang kerja keras itu kalau mau dibilang dari malam yang aduh larinya sebentar sudah ada di kiri, di kanan, di tengah, di depan, di belakang itu cuma Rafael Strike. Aduh yang lainnya U23 ini parah kali ini.
jelek. Ya itu harus diterima loh, itu kritikan jelek itu. Buat kalian yang menonton aksi mereka bisa lewat link yang ada di bio gua. Lawan tim parkir bus tapi permainan monoton, minim kreativitas dan gak ada usaha cari opsi lain. Padahal dulu zaman Sinteyong timnas U23 bisa ngalahin Korea Selatan. Sekarang malah kelihatan kayak downgrade gak sih? Skema permainan gak jelas, passing juga berantakan. Aduh, gimana mau lolos nih? Banyak yang pesimis teman-teman, banyak yang pesimis dengan timnas U23 sekarang. Kenapa pesimis? Karena ketika diganti pelatih, PSSI menggantikan pelatih U23, itu harapannya besar loh, ya kan? Dengan nama seorang Gerald Van den Berg, itu supporter menaruh harapan yang besar, ekspektasi yang besar ke U23 kali ini. Memang mereka punya moral tanggung jawab yang besar gitu. Karena apa? Karena edisi sebelumnya, sekali lagi sorry itu saya ini U23 sebelumnya itu sampai semifinal loh, dengan ya pemain yang seadanya. Kalau kalian bilang ya U23 sebelumnya itu mereka full diaspora, tidak juga. Ayo kita hitung-hitungan ya kan. Di depan siapa? Rafael Struijk, ya kan. Di belakang ada Justin Hapner. Di tengah hanya Nathan dan Ivar Jenner. Selebihnya pemain-pemain lokal kita. Tapi kita lihat mereka bisa sampai ke semifinal. Nah sekarang Rafael Struijk ya Straven, ada Dion Marks. Tapi hasilnya seperti ini. Artinya apa? Ada kekurangan di U23 yang sekarang. Levelnya berbeda. Dan tim yang dibawa Gerald Van den Berg ini itu tim yang sama dengan U20 di AFF kemarin. Kita runner up itu. Jadi yang penambahan itu mungkin hanya Rafael Struijk, Dion Marks, sama Muhammad Ferrari. Selebihnya itu ya pemain-pemain yang kemarin bermain di U20. Jadi ya menurut saya kita jangan terlalu berekspektasi tinggi lagi sama U23 kali ini. Ya lolos syukur, tidak lolos ya sudah, pasrah aja gitu kan. Karena memang ya kualitasnya segini gitu. Nah semoga di pertandingan kedua dan ketiga Gerald Van den Berg dan timnas U23 ini membuat harapan kita sebagai supporter itu kembali ada untuk mereka. Jangan sampai ya harapan kita itu semakin tidak ada untuk mereka. Kita justru tambah pesimis lihat tim ini. Janganlah seperti itu. Come on man, U23 ini King Indo nih, masa sih mainnya kayak gini terus, ya kan? King Indo nih, julukan King ini aduh keras, makanya dibilang King gitu kan. Tapi permainannya begini, aduh, kita bisa diolok-olok negara tetangga ya. Negara tetangga juga tidak bisa olok kita karena mereka dihajar Lebanon juga 1-0. Iya kan? Kita lawan sesama Asia Tenggara, Laos yang secara peringkat mereka ada di 180-an, ya kan? Kita tidak mampu berbicara banyak. Gimana gitu kan? Harusnya ada improvisasi itu permainannya. Jangan monoton terus lah, jangan harap sayap terus lah. Lemparan ke dalam, Robi Darwis ya kan. Aduh, itu sudah dibaca sama melawan kita. Kacau memang. Lawan Laos saja mandek, gimana nanti kalau timnas Indonesia U23 ketemu Korea Selatan? Timnas Indonesia U23 bikin fans garuk kepala usai ditahan imbang 0-0 sama Laos U23 di laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2026. Padahal Garuda Muda tampil dominan dan punya banyak peluang, tapi semuanya kandas gara-gara pertahanan rapat plus aksi gemilang kiper Laos. Ini gimana? Lawan Laos saja nggak bisa cetak gol. Terus kalau nanti ketemu Korea Selatan U23 gimana ceritanya? Tonton pertandingan bola seru, klik link di bio. Sekarang Indonesia baru kantongin 1 poin dan duduk di posisi kedua, sedangkan Korea Selatan U23 udah nangkring di puncak klasemen setelah bantai Makau 5-0. Kondisi ini bikin banyak yang ragu sama kualitas tim asuhan Gerald Van den Berg. Kalau finishing dan mental nggak segera dibenahin, jangan-jangan bukannya tembus putaran final, Garuda Muda malah bisa jadi bulan-bulanan Korea di laga pamungkas grup C. Dari awal sih banyak supporter netizen yang sebenarnya meragukan U23 kali ini karena ada beberapa pemain diaspora kita yang sebenarnya pemain-pemain naturalisasi yang sebenarnya masih layak lah bermain di U23 kali ini, tapi tidak dipanggil sama Gerald Van den Berg gitu kan. Tidak dipanggil itu. Ya dari awal sudah kelihatan bahwa tim ini hanya begitu-begitu saja gitu kan. Dan ya tidak akan jauh melangkah gitu. Nah, kenapa kita itu masih berharap dengan tim ini? Karena masih ada 2 pertandingan. Harapannya itu 2 pertandingan ini, sisa 2 pertandingan itu bisa membalikan keadaan. Dari yang awalnya kita pesimis menjadi optimis. Harusnya seperti itu. Kalau memang tidak bisa ya sudah, pasrah kita. Kita tidak bisa lihat lagi U23 kita ada di Piala Asia nantinya. Tapi ya saya masih punya 50% harapan dengan timnas U23 bahwa mereka masih bisa ada di sana. Walaupun lawan terakhirnya nanti itu Korea Selatan berat, tapi biasanya jagoan itu awal-awalnya begini, kedua, ketiga dan seterusnya baru gacor. Biasanya jagoan itu seperti itu. Hancur. Full time timnas Indonesia U23 gagal menang atas Laos U23.
Pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Dan apakah dengan tim ini kita layak lolos ke Piala Asia U23 besok? Belum tentu. Ya Allah, ini baru lawan Laos loh. Kita nggak bisa menang. Aduh, kok cepat kali ya waktu ini berputar, guys. Baru beberapa waktu yang lalu kita ayam-ayamin tuh Korea Selatan. Tapi malam ini jebolin gawang Laos pun kita nggak bisa. Nggak paham lagi, guys. Dan kayaknya kita udah saatnya untuk nurunin ekspektasi bahwa tim ini akan lolos ke Piala Asia U23. Benar-benar kacau. Jujur nggak kebayang sih gimana kita ketemu Korsel besok. Yaps, apresiasi untuk permainan Rafael Strike, di mana dia bermain malam ini benar-benar berjuang dan benar-benar menunjukkan kualitasnya. Namun sayangnya di pertandingan ini Strike belum bisa mencetak gol. Dan kesimpulannya tim ini memang sangat tidak layak lolos ke Piala Asia U23. Saya sih antara yakin dan tidak yakin dengan timnas U23 yang sekarang gitu. Bimbang juga jadinya, ambigu, bingung gitu kan. Mau percaya permainannya seperti ini, mau tidak percaya masih sisa 2 pertandingan gitu kan. Tapi ya kita serahkan dulu ke Gerald van den Berg. Masih ada sisa 2 pertandingan, kita masih punya kesempatan. Saya sih yakin kita pasti lolos. Kita pasti lolos ke Piala Asia U23. Tapi pertanyaannya, apakah nanti ketika kita lolos ke putaran final, kita bisa berbicara banyak seperti waktu itu kita lawan Australia, ya kan? Kita lawan Qatar, kita lawan Uzbekistan, kita lawan siapa lagi, Yordania. Kita kan mendominasi sekali waktu itu kan. Kita mendominasi sekali. Kita lawan Korea Selatan kita menang kok. Adu penalti kita imbang 2-2 dengan mereka. Nah, pertanyaannya, apakah kalau lolos U23 ini bisa berbicara banyak di sana? Belum tentu jawabannya. Karena permainannya saja seperti ini. Makanya saya bilang antara yakin dan tidak yakin. Tidak yakin karena permainan lawan Laos ya begitu-begitu saja. Yakinnya itu karena masih 2 pertandingan. Jadi kan bingung gitu nih. Ya semoga lah masih bisa berbicara banyak nanti lawan Makau, lawan Korea Selatan, jangan sampai kalah. Karena kalau sampai kalah ya sudah selesai itu Piala Asia, kita tidak bisa lihat lagi timnas kita ada di sana. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Terima kasih.